Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Octavianus Ifsus Warlela. Ini 181410022 dari program studi teknik produksi minyak dan gas tingkat 4 kelas Perda 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Glikol untuk Dehidrasi Gas pada Dehydration Unit di CPP Matindok PT Pertamina EP Aset 4. Ini untuk outline kita pada saat ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima penutup. Kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. PT Pertamina EP Aset 4 Matindok Field merupakan salah satu lapangan penghasil gas bumi. Gas alam sebelum dijual kepada pelanggan harus dilakukan treatment untuk menghilangkan zat-zat pengotor atau impurities. Salah satu zat pengotor yang harus dihilangkan adalah kandungan air yang ada di dalam gas. Proses menghilangkan kandungan air dari gas dinamakan dengan dehydration. Dehidrasi gas merupakan proses penyerapan uap air yang terdapat di dalam gas alam dengan tujuan untuk menurunkan kandungan uap air. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kinerja glikol untuk menyerap uap air dalam gas, kemudian berapa jumlah glikolosis dan bagaimana penanganannya, kemudian melakukan evaluasi kinerja glikol pada dehydration unit DHU, kemudian menganalisa penanganan masalah glikolosis pada dehydration unit. Kemudian ini untuk tinjauan pustaka. Yang pertama, gas merupakan campuran dari beberapa senyawa hidrokarbon serta unsur non-hidrokarbon seperti nitrogen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, helium, dan uap air. Kemudian dehydration gas. Proses dehidrasi gas adalah suatu proses yang digunakan untuk menghilangkan uap air yang dikandung di dalam gas alam yang diproduksi dari sumur. Kemudian untuk glycol absorber adalah suatu sistem penyerapan kandungan air dari gas dalam kontaktor. Next, untuk metode penelitian. Yang pertama, tempat dilakukannya penelitian ini adalah Asrama Viatra, sedangkan data yang digunakan berasal dari lapangan PT Pertamina EP Aset 4 Matindok Field yang terletak di Desa Batui, Kota Luwu, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk waktu pelaksanaan PKL ini atau praktek kerja lapangan ini dilakukan secara online pada rentan tanggal 28 Januari 2021 hingga 28 Maret 2021. Kemudian untuk metode pengumpulan data, yang pertama hasil diskusi dengan production engineering di PT Pertamina EP Aset 4 Matindok. Yang kedua, arsip data PT Pertamina EP Aset 4 Matindok. Yang ketiga, literatur dari manual handbook. Kemudian ini dapat dilihat alur penelitiannya. Next, untuk pembahasan. Yang pertama, data lapangan yang diambil yaitu laju alir gas sebelum diproses, laju alir gas setelah diproses. Ini laju alir gas sebelum diproses maksudnya laju alir gas sebelum masuk ke kontaktor yang berada pada DHU. Kemudian laju alir gas setelah diproses yaitu laju alir gas setelah keluar dari DHU. Setelahnya temperatur gas sebelum diproses, temperatur gas setelah diproses,
tekanan gas sebelum diproses, tekanan gas setelah diproses, H2O inlet DHU. H2O inlet DHU ini diambil dari H2O outlet separator. Kemudian H2O outlet DHU diambil dari H2O inlet DPCU untuk nilainya. Kemudian temperatur lean glikol, laju alir glikol, pH lean glikol, pH rich glikol, dan spesifik gravity. Untuk masing-masing nilai dari data tersebut dapat dilihat. Ini untuk proses menghilangkan kadar air dalam gas. Di CPP Matinduk sendiri dapat dilihat untuk diagram alirnya. Ini inlet gas, di mana gas masuk ke kontaktor yang berada di dehydration unit, akan mengalami kontak dengan lean glycol yang berasal dari reboiler yang ada di dehydration unit. Kemudian di dalam kontaktor tersebut akan terjadi proses absorpsi, di mana lean glycol akan mengabsorb uap air yang ada di dalam gas. Kemudian gas tersebut akan naik ke atas dan akan menjadi dry gas dan siap untuk dijual. Dan untuk lean glycolnya sendiri yang telah menyerap uap air tersebut akan menjadi rich glycol yang keluar melalui bagian bawah kontaktor dan kembali lagi ke reboiler untuk mengalami pemurnian, untuk memurnikan glikol tersebut, di mana pada reboiler akan dipanaskan mencapai suhu titik didih air dan di bawah titik didih glikol, sehingga uap air yang berada pada rich glikol tersebut akan menguap dan glikol tersebut akan murni kembali. Kemudian ini untuk menghitung proses dehidrasi gas dengan menggunakan glikol. Yang pertama, menghitung kandungan uap air dalam gas sebelum proses dehidrasi menggunakan persamaan 2.1. Dapat dilihat untuk tekanan operasinya yaitu 497,7 psi dan temperaturnya yaitu 102 derajat Fahrenheit. Dari grafik di samping diperoleh W sebesar 100 pound H2O per mmSCF. Karena ESG gas adalah 0,64, maka CG dan CS yang didapat ialah 0,99 dan 0,93 untuk CS. Nah, ini untuk kandungan uap air yang didapat yaitu 92,07 pound H2O per mmSCF. Kemudian kita menghitung banyaknya uap air yang dipisahkan pada CPP Matinduk sendiri. Untuk kandungan H2O pada sel gas maksimal yaitu 10 pound per mmSCF. Ini maksudnya yaitu yang ditentukan oleh konsumen. Nah, ini untuk uap air yang didapat yaitu 100 uap air yang didapat yaitu 11,626583 pound per jam. Setelah itu menentukan fraksi mol H2O terlarut dalam gas atau XO dengan konsentrasi lean glycol 98%. Dari hasil pembacaan grafik pada grafik di bawah diperoleh nilai XO-nya yaitu 0,14. Kemudian untuk penentuan koefisien aktivitas atau gamma dengan konsentrasi lean glycol 98%
dan temperatur 102 derajat Fahrenheit dikonversikan ke Celsius, yaitu 39 derajat Celsius. Dari hasil pembacaan grafik di bawah diperoleh nilai koefisien aktivitasnya yaitu 0,68. Setelah itu menghitung kandungan uap air dalam kesetimbangan menggunakan persamaan di bawah. Didapat untuk nilai kandungan uap air dalam kesetimbangan yaitu 8,765 pound per mmSCF. Setelah itu menghitung efisiensi penyerapan dengan persamaan di bawah, didapat untuk efisiensi penyerapannya yaitu 98,5%. Selanjutnya, kita menentukan faktor penyerapan atau A dari korelasi dengan menggunakan grafik di bawah untuk nilai N sama dengan 2 dan efisiensi penyerapannya yaitu 98,5%. Diperoleh untuk nilai faktor penyerapannya itu 8. Kemudian kita menghitung konstanta kesetimbangan air atau K dengan menggunakan persamaan di bawah, di mana didapat nilai 0,01321. Setelah itu kita menghitung laju alir feed gas, di mana 1 mmSCF sama dengan 2636 pound mol dengan menggunakan persamaan di bawah. Untuk laju alir feed gas yang didapat yaitu 6,223889 pound mol per menit. Setelah itu kita menghitung berat molekul lin glikol yang dibutuhkan atau MW menggunakan persamaan di bawah, di mana didapat nilai MW-nya yaitu 131,52. Kemudian kita menghitung laju alir lin glikol yang dibutuhkan menggunakan persamaan di bawah. Dapat dilihat untuk MW lin glikol sama dengan 131,52, maka yang didapat yaitu 8,65073 pound TEG per menit. Untuk density glikol 9,34 pound per galon, maka laju alir lin glikol yang dibutuhkan yaitu 0,93 galon per menit. Setelah itu kita menghitung uap air yang diserap oleh glikol dalam kontaktor, yang didapat untuk nilai uap air yang diserap oleh glikol yaitu 279,038 pound H2O per day. Selanjutnya kita menghitung proses glikolosis. Kita menghitung glikolosis ini untuk teori toleransi kehilangan glikol adalah untuk gas dengan tekanan tinggi dan temperatur rendah yaitu 0,05 galon per mmSCF. Untuk gas dengan tekanan rendah dan temperatur tinggi yaitu 0,3 galon per mmSCF. Dan untuk toleransi normal yaitu 0,1 galon per mmSCF. CPP Matindok mengalami glikolosis untuk setiap gas yang masuk adalah 0,6 galon per mmSCF. Sedangkan operasi normal seharusnya terjadi glikolosis hanya 0,1 galon per mmSCF. Kemudian ini untuk perhitungan glikolosis dalam sehari pada CPP Matindok. Yang pertama, glikolosis dalam sehari sesuai data lapangan itu 0,6 galon per mmSCF dikali dengan 3,4
mscf per day didapat 2,04 galon per day. Untuk glikolosis seharusnya sesuai dengan teori, yaitu 0,34 galon per day. Kelebihan glikolosis sama dengan 2,04 kurang 0,34 sama dengan 1,7 galon per day. Nah, ini untuk analisa terjadinya glikolosis. Glikolosis pada CPP Matindo sendiri pada reboiler disebabkan oleh tingginya temperatur dan juga kemampuan glikol yang sudah jenuh. Jadi glikol yang telah mengalami sirkulasi atau telah mengalami proses dehidrasi, glikol tersebut juga akan mengalami kejenuhan. Kemudian laju alir glikol yang tinggi mengakibatkan proses dehidrasi berjalan tidak baik. Jadi laju alir glikol juga harus disesuaikan dengan laju alir gas yang masuk. Nah, ini untuk penutup kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, proses menghilangkan kadar uap air pada CPP Matindog menggunakan cairan triethylene glycol sebagai bahan untuk mengabsorb uap air pada gas. Yang kedua, dengan efisiensi penyerapan 0,985 atau 98,5%. Pada CPP Matindog terdapat adanya perbedaan antara perhitungan laju alir lian glikol dengan kondisi di lapangan, yaitu 0,93 galon per menit dengan 4,9 galon per menit. Terjadi kelebihan glikolosis pada CPP Matindog, yaitu 1,7 galon dalam sehari, melebihi toleransi glikolosis yang seharusnya, yaitu 0,1 galon dalam sehari. Kemudian untuk sarannya, sebaiknya laju alir lian glikol diturunkan agar mengurangi beban kerja dari reboiler dan pompa sirkulasi serta mengurangi terjadinya glikolosis yang berlebihan pada proses dehidrasi di CPP Matindog. Mungkin itu saja presentasi saya. Untuk perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.